Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang mengikuti PPG Kemenak tahun 2025, kali ini saya akan memaparkan persiapan berkas uji kinerja PPG Kemenak tahun 2025. Bapak Ibu mumpung masih libur, masih tenang, mungkin tugas modul profesional sudah selesai, tidak ada salahnya ketika libur kita siapkan untuk UKIN dan UP. Di sini saya akan membahas UKIN berdasarkan Pedoman Akademik Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan tahun 2025. Bapak Ibu mungkin sudah punya ya. Nah, di sini saya ambil dari pedoman yaitu uji kinerja. Penilaian uji kinerja dilakukan oleh dosen yang memiliki nomor registrasi penilai NRP dan proses penilaiannya dilakukan secara daring. UKIN dilakukan dalam bentuk ujian praktik pembelajaran dan portofolio. Ada dua, yaitu praktik pembelajaran dan portofolio. Untuk uji praktik pembelajaran meliputi uji persiapan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Uji portofolio yaitu terkait dokumen portofolio yang disusun oleh mahasiswa PPG mencakup pengembangan diri, penelitian, refleksi diri, pencarian informasi, dan karya inovasi. Di sini yang agak sedikit berbeda Bapak Ibu, mungkin pemahaman saya kurang, nanti bisa Bapak Ibu tambahkan di kolom deskripsi. Di sini ada pengembangan diri. Jika di yang sebelumnya di portofolio PPG sebelumnya ada prestasi dan pengabdian masyarakat. Nanti kita lihat info selanjutnya tentang pengembangan diri Bapak Ibu ya. Uji kinerja dilakukan setelah mahasiswa PPG menyelesaikan seluruh proses pembelajaran. Kegiatan UKIN sendiri meliputi beberapa tahapan, yaitu mahasiswa merekam praktik pembelajaran real. Misalnya 2 jam pelajaran, Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran selama 2 jam. Kemudian mahasiswa melakukan editing video maksimal 15 menit yang memuat kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Jadi video real tadi Bapak Ibu mengajar misalnya 2 jam pelajaran, Bapak Ibu edit yaitu paling lama atau sebanyak 15 menit yang memuat kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Kemudian mahasiswa mengunggah seluruh dokumen pembelajaran yaitu video rekaman pembelajaran dan dokumen portofolio. Ini yang kita harus persiapkan Bapak Ibu. Tim penilai memiliki NRP melakukan penilaian terhadap dokumen pembelajaran, video rekaman pembelajaran, dan dokumen portofolio. Pengaturan jadwal pelaksanaan UKIN dilakukan oleh LPTK masing-masing dan mengacu pada interval waktu pelaksanaan UKIN yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Jadi sambil menunggu jadwalnya Bapak Ibu, tidak ada salahnya kita persiapkan. Nah, kemudian ada tahapannya. Ini sudah tadi ya. Kemudian intinya untuk uji kinerja itu ada 2 Bapak Ibu, yaitu ujian praktek pembelajaran dan uji portofolio. Yang untuk ujian praktek pembelajaran Bapak Ibu itu ada uji persiapan, yaitu Bapak Ibu membuat perangkat pembelajaran lengkap. Yang kedua uji pelaksanaan pembelajaran, Bapak Ibu membuat video pembelajaran real 2 jam pelajaran misalnya ya. Untuk perangkat pembelajaran itu Ibu buat dalam 1 kali pertemuan 2 jam pelajaran atau 3 jam, terserah Bapak Ibu sesuai dengan pembelajarannya masing-masing. Kemudian diedit selama 15 menit. Dari 2 jam pelajaran diedit menjadi 15 menit yang memuat kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Nah, bagaimana untuk perangkat pembelajarannya, yaitu kita harus memuat sesuai modul pedagogik Bapak Ibu ya. Modul pedagogik kita ada PBL, ada PJBL, ada diferensiasi, kemudian ada TPACK, kemudian ada deep learning. Nah, di sini nanti bisa kita pelajari di modul selanjutnya, tapi setidak-tidaknya kita bisa belajar dari modul yang pada tahun sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ini sudah mengenal lah PBL itu apa, PJBL, dan diferensiasi based learning. Mungkin yang masih belum kita pelajari atau belum kita terapkan yaitu deep learning ya Bapak Ibu. TPACK sudah. Nah, ini Bapak Ibu kita membuat perangkat pembelajarannya itu berdasarkan pendekatan yang ada di modul pedagogik, modul ajar atau RPP. Mungkin kalau sekolah Bapak Ibu masih ada yang menggunakan ke-13, berarti Bapak Ibu menggunakan RPP. Jika Bapak Ibu sudah menggunakan kurikulum Merdeka, berarti modul ajar. Tetapi ini Bapak Ibu, kita sesuaikan dengan permintaan LPTK. Nanti ada sosialisasi biasanya. Ini saya menjelaskan secara garis besar ya Bapak Ibu. Modul ajar atau RPP menggunakan pendekatan problem based
kita mengajar berdasarkan sintak-sintak problem based learning. Kemudian pendekatan PJBL, kemudian pendekatan diferensiasi based learning, kemudian TPACK. Nanti di video saya selanjutnya saya akan memaparkan contoh RPP atau modul ajar sesuai dengan 4 pendekatan ini Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kita lihat materi yang berjalan Bapak Ibu. Materi Bapak Ibu yang berjalan di bulan April itu yang mana? Kita lihat pembelajaran yang akan kita lakukan ke murid-murid ini bagaimana. Nanti kita bisa lihat model pembelajarannya atau pendekatannya yang bisa kita gunakan, yang sesuai dan bisa berpihak atau berpusat kepada peserta didik. Kemudian uji portofolio. Nah, ini wajib Bapak Ibu ya, pengembangan diri nanti. Bagaimana pengembangan diri nanti ini kita cari informasinya. Penelitian ini wajib. Bagaimana Bapak Ibu kalau tidak punya harus punya. Bagaimana caranya dibuat Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ini tahun 2025 berarti dibuat di tahun sebelumnya, yaitu 2023 atau 2024 atau 2022. Kemudian pencarian informasi ini adalah sertifikat. Kemarin Bapak Ibu RPL sudah mengumpulkan, silakan diambil lagi, dikumpulkan lagi. Nanti bagaimana caranya saya akan memaparkan videonya satu persatu Bapak Ibu ya. Penelitian sendiri, pencarian informasi sendiri, bagaimana menuliskan deskripsinya untuk diunggah ke pada link untuk mengunggah uji kinerja. Kemudian ada refleksi diri dan karya inovasi. Karya inovasi ini mungkin Bapak Ibu sudah membuat, tapi nanti saya akan menampilkan pedoman penilaiannya Bapak Ibu ya. Kemudian ada pengembangan diri, ini saya ambil saja dari internet Bapak Ibu, yaitu kumpulan bukti dari referensi yang menunjukkan perjalanan dan pencapaian seorang dalam meningkatkan kualitas diri baik di bidang pribadi maupun profesional. Kumpulan buktinya yaitu berupa pencapaian dari hasil upaya pengembangan diri, yaitu berupa refleksi diri. Refleksi itu mencakup narasi ya Bapak Ibu yang menjelaskan proses pembelajaran, dampak dari setiap kegiatan dilakukan. Tujuannya yaitu menunjukkan pencapaiannya, memotivasi diri untuk terus belajar dan berkembang. Kemudian contoh isi portofolio pengembangan diri di bidang akademik, misalnya transkrip nilai. Pengembangan diri secara sederhana begini Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya belum pernah mengikuti pelatihan, kemudian Bapak Ibu ingin mengikuti pelatihan misalnya membuat pembelajaran interaktif. Nah, itu namanya pengembangan diri Bapak Ibu. Bagaimana cara menunjukkannya? Kita punya sertifikat. Nah, ini saya sendiri masih bingung Bapak Ibu ini masuk ke dalam mana, apa pencarian informasi atau pengembangan diri. Sebenarnya sama saja. Nanti kalau Bapak Ibu ada informasi yang lebih lanjut, tolong tuliskan di kolom komentar Bapak Ibu ya. Di bidang keterampilan ada sertifikat, di bidang kepribadian ada refleksi diri. Nah, nanti ini jika saya ada informasi selanjutnya akan saya share di YouTube saya lagi. Karena saya membaca di pedoman PPG tahun 2025 itu ada pengembangan diri, penelitian, kemudian refleksi, inovasi, pencarian informasi, penelitian. Kalau yang pada tahun sebelumnya ada 6 Bapak Ibu ya, kalau yang ini ada 5. 6 itu termasuk prestasi dan pengabdian masyarakat. Apakah nanti itu masuk ke dalam pengembangan diri, nanti bisa kita cari informasinya lebih lanjut. Kemudian saya di sini akan memaparkan tentang penelitian dan publikasi. Yang Bapak Ibu buat pertama PTK, artikel, best practice, tulisan ilmiah. Bagaimana kalau saya tidak punya semuanya? Harus ada Bapak Ibu minimal salah satu. PTK Bapak Ibu selama ini misalnya mengajar satu bab, anaknya kurang motivasi, misalnya Bapak Ibu, anak-anak kurang motivasi dalam pembelajaran agama, misalnya materi zakat. Nah, Bapak Ibu menampilkan sebuah video pembelajaran bentuknya animasi. Nah, anak-anak lebih antusias. Nah, itu bisa. Kemudian pembelajaran selanjutnya Ibu tampilkan lagi video pembelajaran. Ternyata anak-anak lebih antusias lagi. Pembelajaran ketiga satu bab itu bisa berapa kali pertemuan ya Bapak Ibu. Nah, itu bisa dijadikan sebuah PTK Bapak Ibu. Jangan berpikir terlalu jauh. Nanti bagaimana format PTK, contoh PTK saya akan buatkan di video selanjutnya Bapak Ibu ya, khusus tentang PTK, cara membuat judul, format dan lain-lain sampai bab 5, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nah, ini contoh penilaiannya Bapak Ibu.
publikasi di jurnal internasional kan mungkin Bapak Ibu ada yang sudah, ada yang tidak, bisa ya. Mungkin kalau yang seperti saya ini yang belum sampai nasional, bisa kita pilih yang nomor ini Bapak Ibu, laporan hasil penelitian yang diseminarkan di sekolah. Misalnya PTK itu tadi udah Ibu seminarkan tuh nilainya 1, kalau belum nilainya setengah. Jadi nggak usah berpikir yang berat-berat Bapak Ibu, nanti pengalaman pusing sendiri. Jadi mana yang bisa Bapak Ibu buat, Bapak Ibu buat. Terus kalau cuma punya 1 bagaimana, kalau 2 bagaimana, nggak usah pusing-pusing Bapak Ibu. Bapak Ibu buat, mau buat 1, buat 2 boleh. Selama ini kan Bapak Ibu mengajar banyak ya, berapa tahun, boleh. Pelajarannya juga babnya banyak, boleh dibuat ya Bapak Ibu. Terus bagaimana penilaiannya, itu nanti yang akan dinilai oleh dosen. Dosen adalah manusia juga Bapak Ibu, punya hati nurani, yang penting dilihat ada ya Bapak Ibu ya. Mau diseminarkan di sekolah nilainya 1, mau belum diseminarkan nilainya setengah. Jadi kita masih ada peluang yang setengah. Buat 2 boleh. Nah kemudian ada best practice Bapak Ibu. Nah ini bisa dibuat Bapak Ibu ya, best practice. Kemudian nah mungkin itu saja yang bisa kita buat Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu punya tulisan yang Bapak Ibu punya web pribadi, boleh, itu bisa masuk ke dalam karya ilmiah yang di media, di mass media nasional, misalnya di web Bapak Ibu sendiri atau web yang lain, boleh. Kemudian pencarian informasi, ini berupa sertifikat. Mau ikut webinar, ikut lokakarya, ikut MGMP, KGG, Kombel, itu Bapak Ibu ya, biasanya ada sertifikatnya dipakai. Kemarin Bapak Ibu RPL pasti sudah mengumpulkan banyak sekali sertifikat. Nah itu saja Bapak Ibu yang digunakan ya, tapi ada ketentuannya Bapak Ibu. Sertifikatnya harus yang ada jamnya ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu selama ini mengikuti yang paling banyak 32 JP, atau di atasnya itu poinnya sudah 1, lumayan. Kemudian yang pelatihannya berapa lama, ada JP-nya lagi lebih banyak, ada poinnya, bisa dibaca Bapak Ibu. Nah tapi bagaimana kalau tidak ada JP-nya, dicari yang ada di JP-nya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu punya, berapa tahun, 3 tahun terakhir ini pasti ada ya. Kemudian refleksi diri. Refleksi diri yaitu narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang dilakukan oleh mahasiswa PPG, baik dalam pengembangan diri termasuk merencanakan, mengevaluasi pembelajaran pada diri, melaksanakan penelitian, mengembangkan karya inovasi, juga pelaksanaan tugas secara umum. Untuk refleksi ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Ini saya baru tuliskan contoh, bisa PKG, bisa Bapak Ibu, SKP bisa untuk yang ASN. Terus bagaimana yang tidak ASN? Ada nih penelitian PTK tadi yang kita buat di penelitian PTK, kita buat refleksinya. Bagaimana bentuknya nanti saya akan tampilkan di video saya selanjutnya. Karya inovasi, Bapak Ibu di RPL kemarin mungkin membuat video pembelajaran, membuat pedoman praktikum, itu dibuat refleksinya Bapak Ibu. Bagaimana formatnya nanti saya akan contohkan di video saya selanjutnya. Kemudian nah ini penilaiannya Bapak Ibu ya, melaksanakan refleksi pengembangan diri tadi, ini termasuk perencanaan pelaksanaan asesmen pembelajaran 1 semester. Nanti contohnya seperti apa, ada nanti saya akan tampilkan di video saya selanjutnya biar fokus ya Bapak Ibu ya. Kemudian melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian PTK tadi. PTK yang kita buat refleksinya nilainya setengah, lumayan ya Bapak Ibu. Kemudian refleksi pengembangan karya inovasi setengah. Karya inovasi itu banyak tadi Bapak Ibu ya. Ada pedoman praktikum, alat peraga ya, banyak ya. Jadi jangan bingung Bapak Ibu. Yang ada yang Bapak Ibu punya, Bapak Ibu upload. Nanti kan ini dimasukkan ke dalam link Google Drive Bapak Ibu ya. Nanti ada cara bagaimana menyematkannya, nanti ada di video selanjutnya. Nah inilah karya inovasi Bapak Ibu. Karya inovasi ini ada penilaiannya juga Bapak Ibu. Nah kalau menurut saya, yang mana yang Bapak Ibu mudah saja Bapak Ibu. Buku mungkin ada yang sudah buat, ada yang tidak. Nah bagaimana yang tidak pernah membuat buku? Nah di sini ada buku teks yang dicetak sendiri, nilainya setengah. Kemarin Bapak Ibu sudah membuat modul pembelajaran ya. Kalau modul pembelajaran itu kan isinya lebih ringkas. Kalau isinya lebih detail itu bisa menjadi buku Bapak Ibu ya.
Nah, ini juga ada modul atau LKPD minimal 1 semester. Modul kemarin yang Bapak Ibu dibuat karya inovasi pada RPL itu bisa masuk. Jadi Bapak Ibu kalau udah punya nggak usah buat lagi daripada pusing-pusing ya Bapak Ibu ya. Tapi ada tingkat nasional, tingkat kecamatan, tingkat sekolah. Tingkat sekolah pun sudah minimal dapat setengah nilainya, dulu lumayan Bapak Ibu. Ini bagaimana? Boleh nggak ngumpul sebanyak-banyaknya? Boleh Bapak Ibu. Kumpulkan saja, nanti dosen akan menilai Bapak Ibu. Daripada kosong, dosen akan menilainya, bingung memberikan nilai. Mana yang Bapak Ibu punya? Silakan. Oh, saya akan mengumpulkan LKPD minimal 1 semester. 1 semester ada berapa KD, nah itu ya, atau ada berapa CP. Nah, itu dibuatkan LKPD-nya. Itu kan sudah Bapak Ibu buat RPL kemarin ya. Nah, ambil saja Bapak Ibu, kumpulkan jadi satu. Nah, nanti itu yang diupload di link Google Drive. Nah, nanti kan link Google Drive-nya itulah yang dilihat oleh Bapak Ibu dosen yang menilai. Itu kan digunakan tingkat sekolah. Kemudian ada, ini bisa dibaca Bapak Ibu. Dan menurut saya yang paling mudah ya, ada lagi karya seni sederhana atau alat peraga sederhana. Nah, alat peraga yang menurut saya paling mudah dibuat Bapak Ibu. Alat peraga sederhana dapat poin 1, lumayan. Bagaimana Kak maksudnya alat peraga sederhana? Nah, ini Bapak Ibu bisa dibaca videonya, ini bisa dilihat mana yang kategori sederhana, kompleks. Nah, sudah dibaca ya Bapak Ibu ya. Kalau menurut saya yang paling mudah adalah yang sederhana-sederhana aja Bapak Ibu. Nah, ini bisa dilihat kategori alat peraga, ada yang kompleks, ada yang sederhana. Kemarin mungkin di RPL Bapak Ibu sudah ada yang membuat video pembelajaran. Nah, itu masuk Bapak Ibu. Berapa durasinya Bapak Ibu lihat. Kalau kurang atau lebih bisa Bapak Ibu edit lagi ya. Di sini ada yang kategori kompleks, yaitu setiap video animasi pembelajaran berdurasi 30 menit. Misalnya kemarin 20 menit. Ya, ditambah saja Bapak Ibu, tambahkan saja materinya biar masuk ke situ. Atau yang Bapak Ibu mau kategori sederhana, yaitu video pembelajaran komputer berdurasi 15 menit. 2 alat peraga bantu, 2 set model, 2 set permainan pendidikan, 2 poster gambar. Bagaimana yang poster? Misalnya tata cara wudhu Bapak Ibu buat poster. Nah, itu pun sudah masuk ke kategori sederhana. Ada 2, misalnya wudhu sama apa. Bagaimana cara membuatnya? Canva Bapak Ibu, banyak caranya. Jalan menuju Roma, Bapak Ibu nggak usah bingung. Kemudian misalnya saya mau membuat yang kompleks, 4 poster boleh, kan materinya banyak Bapak Ibu, bisa dibuatkan poster. Poster itu apa? Dia 1 lembar kertas tapi berisi materinya berupa inti-inti, membuat orang itu membacanya sekilas tapi paham intinya dari gambar dan penjelasan yang ada di poster. Jadi di poster itu ada gambar, ada penjelasan singkatnya, begitu Bapak Ibu ya. Kalau menurut saya yang paling mudah membuat yang sederhana saja Bapak Ibu. Kategori sederhana video atau animasi pembelajaran berdurasi 15 menit, misalnya tentang zakat fitrah. Sudah materi tentang zakat fitrah itu yang kita buatkan video pembelajaran. Bagaimana membuatnya? Pakai Canva Bapak Ibu ya. Mudah caranya. 15 menit kan nanti kita pilih yang desain video, kita ambil materi, nanti di situ terlihat berapa menit yang kita buat. Nah, begitu Bapak Ibu. Jika ada kurangnya itu memang dari saya. Nanti untuk pengembangan dirinya, untuk selanjutnya akan saya paparkan lagi di video selanjutnya, menunggu informasi selanjutnya dari LPTK. Untuk cara membuat PTK nanti saya akan
tampilkan di video saya selanjutnya cara membuat PTK yang baik dan benar sesuai prosedur begitu ya Bapak Ibu. Sebenarnya tidak ada format resminya, cuman saya ambil saja dari LPTK sebelumnya begitu Bapak Ibu ya, kurang lebih sama. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.